Agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan. Sering tasawuf ini juga mendapatkan tudingan dari beberapa kelompok bahwa tasawuf itu adalah bukan ajaran Islam. Jadi mungkin nggak baca sejarah. Kita lihat pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perkuat dulu kedudukan tasawuf ini. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istilah tasawuf itu belum muncul, tapi ajarannya itulah yang menjadi Islam di masa itu mengalami masa keemasan. Mari kita lihat pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu keislaman itu belum dibuat kategori yang khusus. Ada satu hadis yang disebut dengan hadis Jibril alaihissalam yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Singkatnya, datanglah Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi seorang laki-laki dengan penampilan yang bersih. Kemudian laki-laki itu duduk dan kedua lututnya disambungkan dengan lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedua tangannya memegang kedua paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung bertanya, "Ya Muhammad, mal Islam? Apa Islam, wahai Muhammad?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah." Sampai kepada rukun Islam yang 5. Maka Jibril alaihissalam menjawab, "Sodakta, benar engkau." Langsung disusul dengan pertanyaan yang kedua, "Mal iman? Apa iman itu, wahai Muhammad?" Nabi langsung menjawab, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi ila akhir." Nabi menyampaikan rukun iman yang 6. Lalu disusul pertanyaan yang ketiga, "Mal ihsan? Apa ihsan itu?" Nabi menjawab, "An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau belum bisa, maka Allah yang senantiasa menatap engkau. Itulah yang disebut dengan ihsan. Jadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengelompokan ilmu dalam 3 makom ini. Makom Islam, makom iman, dan makom ihsan. Ajaran-ajaran tasawuf itu begitu kental dalam kehidupan Nabi dan para sahabat. Kita lihat contoh salah satu ilmu tasawuf, ajaran tasawuf yang sangat menonjol sekali tentang zuhud. Maka zuhud itu tidak diartikan meninggalkan dunia atau identik dengan miskin. Tapi zuhud itu adalah mengeluarkan dunia dari hati. Kita lihat beberapa hadis misalnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi peperangan, perang Tabuk misalnya, di mana di masa itu sedang paceklik, kemarau panjang. Nabi mengumpulkan para sahabat karena tidak semua para sahabat bisa maju ke medan perang dengan bekalnya. Maka Nabi mengumpulkan harta para sahabat. Datanglah contoh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau menyampaikan setengah hartanya diserahkan kepada Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semuanya diserahkan kepada Nabi. Ada Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang sukses. Beliau menyerahkan bukan sebatas untungnya 2,5%, tapi semuanya dengan modal-modalnya. Ini adalah orang yang zuhud. Zuhud itu di mana dunia tidak ada di hatinya, bukan identik dengan miskin, atau zuhud dalam ilmu tasawuf itu bukan meninggalkan dunia. Inilah gambaran jelas ajaran-ajaran tasawuf kental dalam kehidupan Nabi dan para sahabatnya.